Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar di rumah. Nah, kita mulai saja masuk pembelajaran PPKN. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian lihat dalam buku paket PPKN kelas 10 bab 1 dengan kompetensi dasar menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintah negara. Indikator, peserta didik mendeskripsikan sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mendeskripsikan sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Peserta didik dapat menyebutkan macam-macam pembagian kekuasaan. Apakah Pancasila itu? Ada yang tahu? Pancasila adalah suatu ideologi dan dasar negara Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata, panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Berarti Pancasila adalah 5 dasar. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila bisa kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apakah yang dimaksud dengan kekuasaan? Kekuasaan, kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkannya. Kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Mengapa harus ada pembagian kekuasaan? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita pelajari menurut para ahli politik, yaitu John Locke dan Montesquieu. Kekuasaan negara dibagi menjadi 3 macam. Ini menurut teori John Locke dan Montesquieu. Satu persatu kita perjelaskan di sini. Pembagian kekuasaan menurut John Locke. John Locke adalah seorang pemikir dari Inggris dengan bukunya yang berjudul Two Treaty of Government. Mengusulkan agar kekuasaan di dalam negara itu dibagi dalam organ-organ yang mempunyai fungsi berbeda menurut beliau agar pemerintah tidak sewenang-wenang. Maka harus ada pembedaan pemegang kekuasaan ke dalam 3 macam kekuasaan, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif membuat undang-undang, yang kedua kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang, yang ketiga kekuasaan federatif melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Nah, sekarang kita akan bahas konsep trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu. Beliau juga seorang pemikir berkebangsaan Perancis, mengungkapkan teorinya yang disebut dengan trias politika dalam bukunya yang berjudul L'Esprit de Lois pada tahun 1748, menawarkan alternatif yang agak berbeda dari pendapat John Locke. Menurut Montesquieu, untuk tegaknya negara demokrasi, perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam 3 organ, yaitu yang pertama, kekuasaan legislatif membuat undang-undang. Yang kedua, eksekutif melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif mengadili bila terjadi pelanggaran atas undang-undang.
Macam-macam kekuasaan negara ada dua. Yang pertama, pembagian kekuasaan, dan yang kedua, pemisahan kekuasaan. Kita jelaskan pembagian kekuasaan terlebih dahulu. Kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali digunakan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, yang menganut pembagian kekuasaan. Nah, yang kedua, pemisahan kekuasaan. Kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Kemudian, setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Konsep kekuasaan yang dianut di Indonesia adalah pembagian kekuasaan. Mekanisme pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat mengalami pergeseran setelah terjadi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu kekuasaan negara pada yang umumnya terdiri dari 3 jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 kekuasaan negara secara horizontal. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia secara garis besar terdiri dari 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia ada 2, yaitu kekuasaan horizontal dan kekuasaan vertikal. Kekuasaan horizontal adalah kekuasaan berdasarkan fungsinya, dan kekuasaan vertikal adalah kekuasaan berdasarkan tingkatan dalam pemerintahan. Kekuasaan horizontal adalah pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga tertentu. Di sini kekuasaan horizontal ada 6. Yang pertama, kekuasaan konstitutif. Yang kedua, kekuasaan legislatif. Yang ketiga, kekuasaan eksekutif. Yang keempat, kekuasaan yudikatif. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif. Dan yang keenam, kekuasaan moneter. Di sini akan Ibu jelaskan satu persatu kekuasaan horizontal satu persatu. Dimulai dengan kekuasaan konstitutif. 1. Kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kedua, kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Yang ketiga, dasar hukum pemberian kekuasaan ini yaitu Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini diatur dalam Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan
bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam pembuatan undang-undang, DPR melibatkan Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif, juga melibatkan DPD dalam pengajuan rancangan undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang ketiga, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan ini dimiliki Presiden. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang keempat, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dimiliki oleh Mahkamah Agung beserta lingkungan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Dasar hukum pemberian kewenangan diatur dalam Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif, disebut juga inspektif, adalah kekuasaan dalam rangka penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh BPK. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini diatur dalam Pasal 23E Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan oleh satu badan pemeriksa BPK atau BPK yang bebas dan mandiri. Kekuasaan moneter, yang keenam ya, kekuasaan moneter adalah kekuasaan untuk menetapkan, melaksanakan kebijakan moneter dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan moneter dilaksanakan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Dasar hukum pemberian kewenangan diatur dalam Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki satu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Nah, sekarang pembagian yang kedua, yaitu dari awal tadi, pembagian kekuasaan negara kita, horizontal, dan sekarang adalah kekuasaan vertikal. Pembagian kekuasaan vertikal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Kekuasaan vertikal dinyatakan dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten atau kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Sekian penjelasan dari Bu Rita. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.